Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Surya Prahipta, mahasiswa UT Yogyakarta dengan NIM 0495086679 dari Prodi FST Sistem Informasi ya. Dan untuk kesempatan hari ini saya akan buat video untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pemrograman web. Nah, langsung saja kita ke soal ya. Di soal ini kita diminta untuk membuat beberapa halaman web HTML yang disertai dengan CSS dan JavaScript DOM ya. Begitu. Untuk file-file yang sudah diberikan, untuk file pendukung sudah dimasukkan, dan yang pertama adalah kita diminta untuk membuat halaman login. Halaman login ini terdiri dari inputan email dan password, tombol login, serta ketika salah username atau password akan memunculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop-up. Nah, baik, langsung saja kita ke screen untuk hasilnya seperti ini. Seperti ini adalah tampilan halaman login yang saya buat, yaitu namanya index.html. Dan ini adalah untuk formnya, username, password, dan tombol masuk, lupa password, serta daftar. Nah, pertama kita akan coba dulu untuk di menu lupa password ini ada pop-up yang tertampil kalau kita reset password atau lupa password. Untuk di klik link daftar akan juga muncul pop-up untuk daftar account. Ini formnya bisa dilengkapi nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita coba untuk login di sini. Nah, login di sini adalah saya mengambil dari file penunjang, yaitu di data.js ini ada variabel data pengguna ya. Di sini bentuknya adalah JSON object. Ini ada data pengguna. Di sini ada nama Rina Wulandari, Agus Pranoto. Ini akan kita coba untuk login menggunakan Siti ini ya. Emailnya adalah siti.ut.ac.id. Untuk passwordnya Siti123. Kita akan coba untuk login menggunakan akun Siti. Siti@ut.ac.id. Dan passwordnya adalah Siti123. Kita coba password salah dulu ya, Siti1234. Nah, di sini akan ada muncul error message bahwa password salah. Nah, apa yang terjadi ketika username yang salah? Kita akan coba username salah. Nah, di sini adalah email tidak terdaftar karena ini dianggap tidak terdaftar dalam database ya untuk nantinya ketika pakai backend. Nah, kita coba seperti ini, kita beri password yang benar, saya Siti123. Nah, di sini bisa masuk ke halaman dashboard. Di sini sudah ada greetingnya sesuai dengan perintah bahwa diberikan greeting pagi, siang, sore untuk username-nya siapa. Dan di sebelah kanan juga sudah ada tampilan untuk usernya yang login ya, Siti Marlina. Nah, di sini ada Siti Marlina, emailnya apa? Di sini nanti bisa dikembangkan untuk tab profil atau untuk tombol logout di sebelah sini. Sesuai dari soal yang diberikan, bahwa kita diminta untuk membuat halaman dashboard yang berisi tentang menu-menu di sidebar sebelah kiri, informasi bahan ajar, tracking, laporan, dan history. Tampilkan greeting sudah ada. Nah, di sini saya juga sedikit improve untuk menambahkan berapa jumlah data pengguna dan juga untuk data bahan ajar ya di sini ya. Pengguna ada 5, bahan ajar ada 5. Ini ada sesuai dari jumlah database atau data yang dari data.js ya file ini. Di sini ada 5 pengguna dan data bahan ajar juga ada 5. Nah, ada 5 array di sini ya. Oke, kita bisa lanjut lagi untuk view-nya dulu di sebelah sini. Di sini ada tracking bahan ajar atau fungsi untuk tracking bahan ajar. Nanti kita bisa cek untuk fungsinya. Kita akan coba dulu saja ya untuk di sini sesuai dari soal yang sudah diberikan tadi bahwa kita diminta untuk dashboard ini bisa untuk input nomor delivery-nya. Nah, ketika tombol cari ditekan akan tampilkan nama siswa, pengirim, detail ekspedisi, tanggal kirim, dan segala macamnya. Oke, kita akan coba saja langsung untuk fungsi tracking bahan ajar atau pelacakan. Kita akan sesuaikan dulu dari ini ya, dari kita akan sesuaikan dulu dari codingannya ya. Oke, kita akan sesuaikan dulu dari codingannya, yaitu di sini untuk tracking
nomornya 2023001234. Nah, kita copy dulu. Langsung kita masukkan lagi untuk di form ini ya. Oke. Nah, kita klik lacak, dia akan memproses. Nah, di sini ada detailnya. Detail pengiriman, DO, namanya, dalam perjalanan, ekspedisi JNE, tanggal kirim, totalnya, serta riwayat perjalanannya. Seperti ini. Nah, riwayat perjalanan, penerimaan, tiba. Kita akan coba lagi untuk nomor yang lain ya. Nomor yang lain itu di sini ya, nomor DO yang lain adalah ini. Kita akan coba masukkan nomor DO yang lain. Nah, di sini juga sama. Agus Pranoto, ini ada riwayat perjalanan ada di sini ya. Oke, riwayat perjalanan sudah di sini. Ini adalah untuk fungsi tracking bahan ajarnya. Nah, ini halaman dashboard fungsi tracking bahan ajar. Sedikit kita akan cek untuk codingannya. Nah, codingan itu untuk indeks tadi halaman pertama, di sini adalah HTML, di sini saya pakai Tailwind ya, untuk CSS-nya saya pakai Tailwind, kemudian juga ada untuk inline-nya, untuk inline CSS-nya. Terus untuk JavaScript penunjang saya pakai untuk dari Alpin.js untuk menunjang view atau UI-nya. Di sini adalah untuk codingan HTML-nya seperti ini, dan ini adalah JavaScript DOM-nya di sini. Nah, saya embed untuk file data.js-nya, kemudian akan saya cari untuk elemen-elemen yang dibutuhkan sebagai login ya, untuk autentikasi, untuk mungkin validasi, ada di sini semua. Oke, dan ini akan saya tambahkan satu untuk penyimpanan sementara atau di local storage. Ketika user itu sukses login, akan menyimpan data username, nama di local storage. Itu fungsinya untuk diambil di halaman berikutnya. Begitu untuk halaman dashboardnya seperti ini. Nah, codingan seperti ini untuk halaman dashboard ya, sama untuk saya tetap pakai CSS-nya dari Tailwind, kemudian ada inline dan embed juga ada. Dan ini di sini ada fungsi-fungsi untuk fungsi JavaScript DOM juga ya di sini ya, untuk adalah greeting, untuk menghitung jumlah data bangunan dan data bahan ajar di sini, dan kemudian juga ada untuk listener, fungsi-fungsi pencarian data di sini ya, pencarian data. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu di informasi bahan ajar, yaitu menampilkan data secara dinamis dari dummy pada data.js, variabel konstanta data bahan ajar ya. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, kita akan lanjut ke menu informasi bahan ajar di sebelah sini ya. Kita klik informasi bahan ajar. Nah, ini tampilnya seperti ini. Di sini ada sudah sesuai dari data atau variabel data konstanta data bahan ajar di file data.js. Ini sudah saya parsing dan saya buatkan tabel seperti ini. Kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan covernya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk tambah stok juga ya. Tadi ada soal untuk bisa menambahkan. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, kita akan coba tambahkan di sini. Kode lokasinya adalah 1B21 misalnya. Kode barangnya itu MKKB121. Nama barangnya adalah pengantar web HTML, web HTML. Oke. Jenis barangnya BMP, edisinya adalah edisi 1 dan jumlah stoknya adalah 3 misalnya. Oke, URL karena kita nggak pakai gambar nggak apa-apa, ini tidak mandatory ya. Kita tambah stok. Oke, data stok baru berhasil ditambahkan, kemudian oke, dia akan menambah di row paling bawah. Oke, pengantar web HTML BMP. Nah, apa yang terjadi kalau ketika kita mengisi jumlah stoknya 0 misalnya 1B22, kode barangnya itu 121 MKWI 1111, nama barangnya adalah pengantar CSS gitu ya, CSS. Oke, jenis barangnya BMP. Kita kasih edisinya tuh edisi 0 dan jumlah stoknya 0. Nah, di sini sudah ada
untuk validasi, edisi harus lebih dari 0 ya, karena tidak bisa 0, dan stok juga harus lebih daripada 0. Kalau kita menginput data baru kan tidak mungkin stok itu 0 gitu ya. Jadi kita harus isi di sini 1 minimal ya. Oke, gitu ya. Ini adalah untuk validasi. Oke, ketika ini divalidasi data nggak mau masuk. Kita klik-klik tambah stok nggak mau masuk dia. Oke, karena ini harus 1. Misalnya ini kita isi 100. Nah, data akan berhasil dan akan masuk ke bawah. Oke, baik, itu adalah untuk halaman informasi bahan ajar atau halaman stok ya, dari soal tadi halaman stok. Lanjut kita itu ke halaman untuk tracking ya. Di sini ada halaman tracking inputan, tracking untuk bahan ajar. Ini kita akan lanjut ke tracking bahan ajar, itu ada di tracking pengiriman. Nah, ini sama sebenarnya seperti yang ada di dashboard tadi, cuman ini saya pisah untuk halaman tersendiri. Jadi misalnya kita masukkan untuk DO-nya, kita coba masukkan DO-nya. Oke, di sini kita lacak. Nah, sama ya, dia akan mencari, kemudian dia akan memunculkan data trackingan atau pengiriman bahan ajar seperti ini. Nah, oke, di sini adalah view atau tampilan yang saya buat untuk memenuhi tugas 1 pemrograman web. Untuk file nanti sudah saya sertakan juga. Untuk fungsi logout di sebelah kanan, di pop up sebelah kanan, nanti kita logout dari sini, itu dia akan kembali ke halaman utama. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas 1 pemrograman web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.